Baik pemirsa, kembali di Lunch Talk edisi Hari Pendidikan Nasional, dan di segmen ini kami akan menyapa penelpon pertama, ada Ibu Rahmi dari Ciputat. Silakan Ibu Rahmi dengan pertanyaan atau komentar yang ingin Anda sampaikan. Ada Pak Anies Baswedan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga ada Pak Arif Rahman di studio. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Arif dan Pak Anies. Saya mungkin ingin menyampaikan beberapa pernyataan saya sebagai masyarakat dan juga sebagai ibu dari anak yang sedang menempuh pendidikan dasar ya. Yang pertama, ini kan terkait dengan biaya dana yang diberikan oleh pemerintah terhadap Kemendikbud sebesar kalau nggak salah 408 triliun yang sudah disetujui oleh DPR. Artinya dana ini 90%, 9 kali lipat lebih tinggi daripada dana yang diperoleh Kemenristek ya, sekitar 44,7 triliun. Tapi di sini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Indonesia bisa pemerintah itu dan juga pihak di luar pemerintah bisa menyediakan atau menyelenggarakan pendidikan yang murah, bahkan kalau bisa betul-betul gratis dan mampu meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas. Artinya bagaimana menciptakan sinergi antara pendidikan yang gratis, murah, tapi bisa mampu menghasilkan pendidikan yang bisa menanamkan karakter yang kuat sejak dini ya terhadap siswa-siswanya gitu. Artinya di sini bukan hanya kualitas dari segi intake tapi juga intaknya gitu. Dan kalau saya lihat juga dengan adanya adanya ujian nasional itu juga bisa menjadi kendala ya, karena menurut saya ujian nasional sendiri kalau saya mungkin tergolong orang yang lebih setuju ujian nasional itu sebaiknya dihapus. Artinya karena justru ujian nasional ini menjadi salah satu bumerang ya bagi pendidikan nasional, karena justru menciptakan ketidakadilan dalam dunia pendidikan Indonesia. Mungkin pernyataan saya lebih ke pemerintah mungkin perlu membuat suatu undang-undang otonomi pendidikan di tiap provinsi. Bagaimana caranya agar provinsi diberikan kebebasan untuk mengelola bidang pendidikannya, karena untuk menciptakan keadilan tersebut, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rahmi dari Ciputat, Tangerang Selatan. Kita sudah mencatat tadi kurang lebih apa yang ditanyakan. Mungkin itu kita coba tanyakan langsung kepada Pak Anies ya. Pak Anies tadi pernyataan dari salah satu penelpon bagaimana kemudian bisa menyelenggarakan pendidikan yang murah tetapi berkualitas, tapi juga ada pendidikan karakternya, Pak. Ini mungkin yang menjadi perhatian semua orang ini. Bagaimana nih Pak Anies? Ya. Pertama, terima kasih Bu Rahmi atas masukannya, gagasannya. Saya ingin koreksi dulu bahwa alokasi untuk pendidikan dengan Dikti tidak begitu. Jadi alokasinya untuk Kemdikbud dengan Kemristek-Dikti itu sama. Yang tadi 409 triliun itu APBN untuk fungsi pendidikan, lalu 254 triliun ke daerah. Nah, kita Kemdikbud dan Kemristek-Dikti itu kira-kira hampir sama, sekitar 48 triliun masing-masing. Lalu mengenai sekolah yang bisa menumbuhkan karakter, kunci dari menumbuhkan karakter itu ada pada guru. Kita tahu kalau guru bisa menjadi teladan, guru bisa menjadi inspirasi, maka insya Allah dia akan bisa mengajarkan karakter itu bukan semata-mata sebagai pelajaran, tapi dia bisa mendidikkan karakter itu sehingga anak-anak menyerapnya, kemudian anak-anak membiasakannya, lalu karena gurunya memiliki karakter itu, dia punya keteladan, maka dia bisa mendisiplinkan. Maka dari pendidikan menjadi kebiasaan, lalu akhirnya bisa menjadi karakternya yang kita biasa kemudian kalau itu ramai dikerjakan semua orang menjadi sebuah kebudayaan bagi masyarakatnya. Jadi kalau kita ingin menumbuhkan generasi berkarakter Pancasila, maka pendidiknya harus memiliki karakter Pancasila, karena karakter itu tidak bisa hanya diajarkan lewat lisan ataupun tulisan, tapi harus lewat keteladanan, lalu dibiasakan. Itu pertama. Kemudian tadi Ibu juga menyebut mengenai ujian nasional. Jadi ujian nasional yang Ibu sebut sebagai contoh ketidakadilan adalah bila dia dikaitkan dengan kelulusan. Maka standar yang sama
dipakai untuk semua orang, lalu dari situ kemudian ditentukan siapa yang lulus dan tidak. Nah, kita mengembalikan fungsi ujian sebagai alat ukur capaian pendidikan. Justru untuk apa? Untuk bisa memastikan keadilan terjadi. Jadi dengan tidak dimasukkan menjadi syarat kelulusan, maka kita bisa memotret kenyataannya seperti apa, dan anak-anak yang diuji itu tidak mengalami konsekuensi negatif karena mereka kelulusannya tidak ditentukan oleh UN yang kalau SMA hanya 6 mata pelajaran, dan banyak sekolah itu kalau sudah mau ujian nasional ya konsentrasinya di 6 itu. Seakan-akan pelajaran agama, pelajaran PKN, pelajaran-pelajaran seni seakan-akan tidak penting. Padahal itu semua sama pentingnya dengan mata pelajaran yang akan diukur oleh pemerintah pusat. Jadi tujuan meniadakan syarat kelulusan adalah membuat ujian nasional bisa konsentrasi pada mengukur. Nah, lalu dari bahan itulah kita mengetahui di mana letak daerah-daerah, sekolah-sekolah yang harus ada dorongan peningkatan. Lalu bagi sekolahnya sendiri, kalau diperhatikan mulai tahun ini, laporan ujian nasional itu bukan hanya angka kompositnya atau angka totalnya. Misalnya laporan ujian matematika kalau selama ini ya nilai matematika berapa, nilai kimia misalnya ya, biologi. Kalau sekarang angkanya dan deskripsi kualitatif. Bagi orang tua, angka 6 itu artinya apa? Angka 8 artinya apa? Angka 4 artinya apa? Seringkali kita menganggap aja, kita kira-kira tahulah. Nah, kalau sekarang, bila angka 8 artinya seorang siswa sudah menguasai konsep A, B, C. Kalau angkanya 6 yang belum dikuasai apa? Kalau angkanya 4 apa? Kita ingin membuat hasil ujian nasional itu lebih bermakna bagi anak, bagi orang tua, dan bagi guru. Apalagi hasilnya justru ditunjukkan aspek-aspeknya. Misalnya kalau matematika, ditunjukkan aritmetiknya berapa, geometrinya berapa, soal ceritanya berapa, aljabarnya berapa. Jadi kita ingin mengubah ujian nasional dari ujian atas proses belajar menjadi ujian sebagai pembelajaran. Ujian nasional sebagai bahan untuk kita belajar juga. Jadi saya ingin garis bawahi bahwa perubahan inilah yang sebenarnya diinginkan oleh banyak pihak dari kemarin. Karena selama ini yang selalu membuat ujian nasional bermasalah adalah karena dia dikaitkan dengan kelulusan. Muncul perilaku-perilaku yang tidak dibutuhkan. Dengan ini maka kita bisa mendorong, apalagi mulai tahun ini kita membuat sebuah indeks, namanya Indeks Integritas Ujian Nasional. Jadi setiap sekolah nanti akan mendapatkan skor indeks itu. Indeks ini menggambarkan tingkat kejujuran ketika menjalankan ujian, dan kita tahu salah satu masalah terbesar Republik ini adalah integritas. Dan saat ujian kita udah rahasia umum banyak sekali. Jakarta termasuk yang baik, tapi di banyak tempat ketidakjujuran itu masif. Itu yang ingin kita lakukan lewat perubahan di ujian nasional. Ini kabar baik ya Gan, sayangnya waktu kita masih SMA dulu ujian nasional masih menjadi syarat kelulusan. Betul. Harus belajar banget tuh kayaknya. Kabar baik untuk semua siswa SMA hari ini di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Anies Baswedan sudah bergabung bersama kami di Hari Pendidikan Nasional ini, sudah berbagi informasi. Semoga kedepannya semua bisa terrealisasikan program-programnya. Betul. Dan pemirsa jangan beranjak dulu karena dialog kami masih ada satu segmen berikutnya. Kami akan kembali usai jeda pariwara.